Amerika Serikat tegaskan tidak setir dan tidak tekan Ukraina untuk merundingkan gencatan senjata. Amerika Serikat hari Selasa 14 Juni 2022 menegaskan tidak akan menyetir dan menekan Ukraina untuk merundingkan gencatan senjata bahkan ketika Rusia meraih keuntungan yang stabil di wilayah timur negara itu. Begitulah kata seorang pejabat tinggi Pentagon seperti laporan New York Times pada Rabu. 15 Juni 2022, kami tidak akan memberitahu Ukraina bagaimana bernegosiasi, apa yang harus dinegosiasikan dan kapan harus bernegosiasi, kata Colin Hakal, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan mereka akan menetapkan persyaratan itu untuk diri mereka sendiri. Pernyataan muncul ketika upaya Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya di Donbas Timur mencapai titik kritis pada hari Selasa. Dengan tentara Ukraina dan Rusia bentrok dalam pertempuran jalanan di kota Severodonetsk, dan Rusia semakin dekat untuk mengklaim kota itu. Pasukan Rusia dan sekutu mereka dari Donetsk dan Luhansk mengendalikan sekitar 80% hingga 90% Donbas menurut pejabat Ukraina, memberikan pengaruh potensial bagi Kremlin dalam negosiasi di masa depan. Berbicara dalam konferensi keamanan di Washington dan diadakan Center for a New American Security, Kal menegaskan kembali komitmen AS untuk membantu Ukraina mempertahankan diri. Peran kami adalah untuk membantu mereka memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia. Begitulah katanya. Dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat berani dalam hal itu untuk memperkuat tangan mereka setiap kali negosiasi terjadi, kata Kal. Terlepas dari kata-kata dukungan yang kuat, perang telah memasuki bulan keempat dan persatuan awal yang di luar biasa dalam menanggapi serangan Rusia tampaknya mulai terjadi keributan di antara beberapa sekutu barat yang mengirim senjata mematikan ke Ukraina dan memberlakukan berbagai sanksi keuangan terhadap Rusia. Para pemimpin di Eropa Tengah dan Timur dengan pengalaman panjang didominasi Soviet memiliki pandangan yang kuat tentang perlunya menjinakkan Rusia, bahkan menolak gagasan untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi Perancis, Italia, dan Jerman di antara negara-negara terbesar dan terkaya di benua itu cemas akan perang yang panjang atau yang bisa membekuk dalam kebuntuan. Mereka juga khawatir tentang kemungkinan kerusakan ekonomi mereka sendiri karena negara-negara di Eropa bergulat dengan kenaikan inflasi dan harga gas. Pada hari Selasa 14 Juni 2022, sehari sebelum 40 sekutu barat dijadwalkan bertemu di Brussels untuk membahas permintaan persenjataan yang lebih berat dari Ukraina untuk mengimbangi artileri jarak jauh mematikan Moskow. Kal berusaha mengecilkan keuntungan militer Rusia di bagian Luhansk dan Luhansk. Yang penting secara industri, wilayah Donbas terdiri dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Sampai taraf tertentu hal itu benar, meskipun perolehannya benar-benar diukur blok per blok, itu bukan terobosan besar dalam pertahanan Ukraina, kata Kal. Ukraina tetap menjadi pembela diri sendiri yang kuat. Ada korban yang signifikan, tapi itu benar di kedua sisi. Pejabat Amerika dalam beberapa tahun terakhir berusaha mengkalibrasi dan menyeimbangkan dua tujuan yang sering bertentangan. Yang pertama adalah Ukraina harus muncul sebagai negara demokratis yang dinamis, persis seperti yang ingin dihancurkan oleh Putin. Yang kedua adalah tujuan Presiden Joe Biden yang sering diulang untuk menghindari konflik langsung dengan Rusia, apa yang telah berulang kali disebutnya Perang Dunia III.